Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat malam Bapak Ibu peserta webinar malam ini. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu ya, yang terhormat Bapak Hamzah Ramdhani, Duta Teknologi Sulawesi Tengah tahun 2019. Kemudian serta yang saya muliakan para sahabat teknologi Sulawesi Tengah tahun 2024 dan teristimewa sekali yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta webinar hebat yang telah berkenan hadir mengikuti webinar malam ini. Perkenalkan, nama saya Nigusti Ayu Prirahmani dari SMP Negeri 4 Toili Barat. Saat ini saya menjadi moderator sekaligus sebagai narasumber. Jadi saat ini saya bertugas di SMP Negeri 4 Toili Barat, kebetulan diberikan amanat sebagai tugas tambahan yaitu sebagai kepala sekolah. Jadi saya ingin menambah ilmu dengan mengikuti kegiatan pembatik ini. Saya juga ingin mengenal Bapak Ibu peserta webinar berasal dari mana saja. Barangkali ada mungkin dari luar Sulawesi Tengah. Ya silakan menuliskan di kolom chat. Jadi, adapun tema webinar malam ini adalah Tinombala, praktik baik inovasi pembelajaran digital di sekolah. Jadi, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar webinar dapat terlaksana dengan baik, lancar, dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu, mohon izin saya memimpin doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya mari kita mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Ya, mohon mikrofonnya di-mute ya. Kepada Ibu Aditya dipersilakan. Baik, Bu. Bisa share screen. Baik, terima kasih kepada Ibu Aditya yang telah memutarkan lagu Indonesia Raya. Baik, sebelum lanjut acara webinar ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Badan kekar, umurnya tua. Cakep. Bawa pedang bukanlah petani. Selamat datang di webinar ini. Semoga
Apa kabar Pak? Maaf ya ulang. Badan kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Selamat datang di apa kabar hadirin semua? Selamat datang di webinar ini. Jadi Bapak Ibu, adapun susunan acara webinar malam ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua sambutan dari Bapak Dutek Sulawesi Tengah yaitu Bapak Hamzah Ramdhani. Kemudian yang ketiga sesi berbagi dari Sahabat Teknologi Sulteng tahun 2024. Adapun malam ini ada 6 narasumber yang akan berbagi praktik baik. Yang pertama saya sendiri, Nigusti Ayu Prirahmani dari SMP Negeri 4 Toiri Barat, Kabupaten Banggai. Kemudian yang kedua ada Ibu Aditya Masita, SPDGR dari SD Negeri 6 Palu. Yang ketiga ada Bapak Irfan, SPD dari SD Negeri 4 Pusumi, Kabupaten Tojo Una-Una. Yang keempat Saadia Samangka, SPDGR dari SMP Muhammadiyah Poso Kota, Kabupaten Poso. Yang kelima, Habib Mustafa SPD dari SD Terpencil Bukit Indah Singura. Yang keenam, ada Zahra Noviastuti Mahmud SPDGR dari SMP Negeri 3 Banggai dari Kabupaten Banggai Laut. Yang berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kemudian yang berikutnya lagi adalah penguatan dari Duta Teknologi Sulawesi Tengah. Dan yang keenam adalah penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan dulu kepada Bapak Duta Teknologi Sulawesi Tengah tahun 2019, Bapak Hamzah Ramdhani untuk menyampaikan sambutan atau arahkan kepada kami semua. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih Bu Moderator, Ibu Nigusti Ayu Ya, dari sama-sama Kabupaten Banggai. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat, yang terhormat rekan-rekan tutor, baik dari PTP maupun dari Duta Teknologi. Saya sebutkan satu persatu Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Naro Prastio, tutor PTP BGP Banten. Ibu Fatma Saryati, kemudian Duta Teknologi Sulawesi Tengah tahun 2020 Ibu Elis Noviana Hasibuan, Duta Teknologi tahun 2021 Bapak Muhammad Rizal, Duta Teknologi 2022 Bapak Abdillah, dan Duta Teknologi Sulawesi Tengah tahun 2023 Bapak Muhammad Fikri Bungel. Insya Allah nanti mereka akan bergabung dengan kita Bapak Ibu. Kemudian yang terhormat para sahabat teknologi selaku moderator dan narasumber, saya sebutkan satu persatu. Ibu Aditya Masita, Pak Irfan, Ibu Sadia Samangka, Pak Habib Mustafa, Ibu Zahra, dan Ibu Zahra. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, semua peserta webinar yang kami banggakan, ini merupakan sesi berbagi praktik baik series kelima ya Bapak Ibu, series terakhir Tinombala, praktik baik inovasi pembelajaran di sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu ke-6 sahabat teknologi ini akan presentasikan hasil praktik baik pembelajaran inovatif yang mengintegrasikan teknologi, di mana proses pembelajarannya itu melibatkan kolaborasi antar murid. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita simak bersama narasumber-narasumber hebat kita yang akan mempresentasikan praktik terbaiknya di sekolahnya masing-masing. Semoga kita semuanya bisa terinspirasi dan ada hal baik yang bisa kita ambil dan kita bisa terapkan ke di sekolah kita masing-masing. Baik, itu saja bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Hamzah Ramdhani selaku Duta Teknologi Sulawesi Tengah tahun 2019. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke acara yang berikutnya, yaitu sesi berbagi dari Sahabat Teknologi Sulawesi Tengah tahun 2024. Narasumber yang kedua yaitu Ibu Aditya Masita, SPD GR dari SD Negeri 6 Palu.
Kepada Ibu Aditya, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Naro Prasetyo, Tutor PT PBGP Banten. Yang saya hormati Bapak Hamzah Ramdhani, Duta Teknologi Sulawesi Tengah tahun 2019. Yang saya hormati Bapak Fikri Bungel, Duta Teknologi Sulawesi Tengah tahun 2023. Yang spesial teman-teman sahabat Duta Teknologi Sulawesi Tengah tahun 2024. Kemudian saya ingin menyapa rekan-rekan sejawat saya di SD Negeri 6 Palu yang turut hadir di acara webinar kita malam hari ini. Kemudian Ibu pengawas saya, Ibu Sasmiran. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memaparkan praktik baik saya. Mohon izin untuk share screen. Baik Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Sudah terlihat. Siap, saya akan mulai. Jadi judul praktik baik saya ini adalah praktik baik Imaji, implementasi pembelajaran digital, di mana saya akan menerapkan model pembelajaran inovatif berbasis TIK yang akan dikolaborasikan dengan MTI Genius yang telah saya kembangkan pada saat mengikuti pembatik level 3. Ya, memperkenalkan diri, nama saya Aditya Masita SPDGR dari Kota Palu. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 6 Palu di kelas 6. Baik, penerapan model pembelajaran inovatif berbasis TIK dengan mengkolaborasikan MPI Genius. Nah, situasi yang saya hadapi adalah yang pertama, saya mengajar di siswa kelas 6 SD Negeri 6 Palu, boleh dikatakan di daerah perkotaan ya. Kemudian semua siswa sudah memiliki handphone, sudah terbiasa menggunakan teknologi. Kemudian penggunaan handphone ini tidak bisa dipungkiri, anak-anak itu lebih sering menggunakannya untuk media sosial dan bermain game daripada untuk kegiatan belajar. Kemudian siswa terkadang agak hilang fokus nih di tengah pembelajaran. Kemudian guru sudah menggunakan TIK dalam proses pembelajaran, namun tidak bisa dipungkiri kadang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Berarti ada yang miss di situ. Jadi untuk memperbaiki itu, maka saya mencari tahu langkah apa yang harus diperbaiki. Saya memulai dengan memperbaiki proses pembelajaran di menggunakan model pembelajaran ya. Kemudian model pembelajaran yang saya ambil adalah problem based learning. Berikut ada sintaknya, di mana yang pertama adalah orientasi siswa kepada masalah, yang kedua mengorganisasikan siswa untuk belajar, yang ketiga membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, adapun tugas atau tantangan untuk menghadapi situasi yang tadi adalah bagaimana memanfaatkan handphone dan teknologi dalam pembelajaran. Saya ambil IPAS ya, tentang 6 benua di dunia, kemudian mengajarkan siswa cara melakukan pengamatan dengan menggunakan aplikasi dan internet, membimbing siswa untuk menggunakan aplikasi Canva dalam menyajikan hasil belajar, kemudian meningkatkan keterampilan siswa dalam berpikir kritis dan bekerja secara kolaboratif. Berikutnya, aksi yang saya lakukan adalah di situ dalam proses pembelajaran terjadi penyelidikan berbasis teknologi, seperti menggunakan aplikasi Google Earth untuk mengeksplorasi geografis. Kebetulan kan materi yang diajar ini tentang benua ya, jadi dengan Google Earth tadi anak-anak bisa mengeksplor peta dunia. Kemudian menonton video edukatif di MPI Genius tentang informasi setiap benua.
Kemudian ada pembelajaran kolaboratif yang terjadi di dalam proses pembelajaran ya, di mana siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk meneliti satu benua. Kemudian setiap siswa antar kelompok saling bertanya jawab mengenai benua yang dipaparkan oleh kelompok penampil. Kemudian adanya kreativitas dalam presentasi, membuat infografis atau poster digital dengan Canva untuk menyajikan hasil penelitian, melakukan presentasi hasil penelitian di kelas menggunakan media digital. Kemudian evaluasi dan refleksi, memberikan evaluasi mandiri untuk menggunakan MPI Genius dengan menggunakan MPI Genius untuk mengukur pemahaman siswa. Kemudian melakukan refleksi bersama tentang manfaat penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, berikut bagian dari aksi yang saya lakukan dalam proses pembelajaran sesuai dengan sintak dari problem based learning, di mana orientasi siswa kepada masalah, guru saya membuka pelajaran dengan pertanyaan pemicu yang berkaitan dengan 6 benua. Ada berapa benua di dunia? Bagaimana ciri benua-benua tersebut? Kemudian saya menjelaskan tujuan pembelajaran dan mengajak siswa untuk memahami pentingnya mengetahui karakteristik setiap benua. Setelah itu nih, siswa dibuat dalam bentuk kelompok kecil, di mana setiap kelompok maju untuk cabut lot, dapatnya benua apa nih yang akan mereka bahas bersama kelompoknya. Kemudian terjadi diskusi dan pembagian peran, siapa yang mencari informasi, siapa yang membuat bahan presentasinya, untuk kemudian nanti akan mereka presentasikan bersama di depan kelas. Berikut tahap selanjutnya adalah mengorganisasikan siswa untuk belajar. Guru membimbing siswa dalam merencanakan kegiatan investigasi seperti mencari informasi baik itu dari buku, internet, peta, atau sumber belajar lainnya. Kemudian mengidentifikasi poin-poin yang harus diteliti seperti letak geografis, iklim, flora, dan fauna, serta kondisi sosial dan ekonomi. Adapun setiap kelompok diberi waktu untuk merumuskan pertanyaan yang perlu dijawab selama investigasi mereka nih. Misalnya bagaimana kondisi alam dan iklim di setiap benua mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduknya. Kemudian masih di proses ini, setiap kelompok juga menyiapkan pertanyaan untuk kelompok benua yang lainnya, sehingga nanti pada saat proses diskusi mereka bisa saling tanya jawab, atau setelah mendengarkan pemaparan dari temannya secara otomatis timbul pertanyaan untuk mereka tanyakan. Ya, langkah selanjutnya adalah membimbing penyelidikan kelompok, di mana siswa menyusun materi mempelajari materi di MPI Genius yang telah saya kembangkan waktu pembatik 3. Kemudian dari materi yang ada di MPI Genius tadi, mereka menyusun bahan presentasi. Kemudian guru memantau aktivitas setiap kelompok, memberikan bimbingan dan arahan saat siswa menemui kesulitan. Setiap kelompok mendiskusikan informasi yang mereka dapatkan dan mencatat hal-hal penting dalam catatan kelompok tadi. Berikutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil. Setiap kelompok menyusun laporan dalam bentuk presentasi atau infografis tentang karakteristik benua yang mereka teliti. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil temuan mereka di depan kelas, sementara kelompok yang lain memberikan pertanyaan atau umpan balik setelah setiap presentasi dengan panduan guru untuk menjaga jalannya diskusi ya. Jadi guru tetap harus standby untuk melihat bagaimana jalannya proses diskusi. Berikutnya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di mana guru mengajak seluruh siswa untuk melakukan refleksi tentang apa yang telah dipelajari melalui pertanyaan seperti apa tantangan nih yang kalian hadapi saat menggunakan aplikasi Genius dan Canva untuk menyelesaikan tugas kelompok. Sekedar informasi ya, mungkin ada yang bilang muridnya disuruh dalam waktu singkat nih membuat presentasi di Canva. Siswa di sekolah kami itu alhamdulillah sejak kelas 5 sudah diajarkan guru untuk menggunakan aplikasi Canva, bahkan ada beberapa guru sudah membuat lomba berapa tahun lalu ya, sudah membuat lomba merancang poster di Canva gitu ya. Jadi anak-anak sudah familiar dengan Canva, tinggal bagaimana gurunya mengarahkan siswa pemakaian Canva tadi untuk proses pembelajaran yang lebih menarik.
Kemudian dari pengalaman menyusun presentasi ini, apa informasi yang paling menarik yang kalian temukan tentang benua yang kalian teliti? Bagaimana proses tanya jawab dengan kelompok lain membantu memperluas pemahaman kalian tentang materi yang dibahas. Kemudian guru juga memberikan umpan balik terkait cara siswa mengidentifikasi masalah dan solusi yang mereka temukan. Jadi umpan baliknya mungkin misalkan dengan memberikan apresiasi ya, seperti itu. Yang terakhir adalah evaluasi mandiri. Setelah siswa melakukan presentasi materi dan saling bertanya jawab, maka siswa mengerjakan evaluasi mandiri di aplikasi MPI Genius tadi. Jadi anak-anak semuanya membawa handphonenya. Adapun yang hari itu kelupaan untuk tidak membawa handphone, mereka menggunakan Chromebook yang tersedia di sekolah. Nah, berikut adalah beberapa dokumentasi pada saat siswa melakukan diskusi ya. Oh, jaringan kurang bagus. Karena warga-warganya kebanyakan memiliki mata yang berwarna biru. Ya, jadi Karena warga-warganya kebanyakan memiliki mata yang berwarna biru. Oke, karena warga-warganya kebanyakan memiliki mata yang berwarna biru. Oke, itu adalah respon dari siswa tersebut atas pertanyaan temannya dari kelompok lain yang menanyakan mengapa benua Eropa dijuluki sebagai benua biru. Nah, foto selanjutnya itu adalah dokumentasi saat anak-anak melakukan evaluasi mandiri di sekolah di aplikasi MPI ya. Dan berikutnya ini adalah foto mereka saling bertanya jawab. saya kira belum terbuka. Nah ini tambahan dokumentasi di mana saya melakukan proses rekaman untuk seni teater anak-anak pada saat materi peristiwa di seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini juga adalah dokumentasi di mana anak-anak saya memanfaatkan aplikasi Quizizz dalam proses pembelajaran. Yang pada gambar ini saya menggunakan mode ujian. Nah baik, ini adalah beberapa hasil tangkapan layar ya, presentasi atau infografis karya murid pada saat proses pembelajaran IPAS tadi. Jadi sebenarnya hasil karya mereka agak di luar ekspektasi saya, bukan tidak mencapai ekspektasi tetapi melebihi ekspektasi saya. Ternyata mereka mampu membuat bahan ajar gitu ya, atau hasil temuan mereka buat dalam bentuk presentasi itu sangat menarik. Gambar-gambar yang mereka ambil juga sangat menarik. Nah, hasil dari pembelajarannya adalah di mana alhamdulillah pemahaman anak semakin mendalam. Siswa dapat memahami karakteristik dari masing-masing benua. Kenapa? Karena mereka melalui proses mencari sendiri, mereka menyusun sendiri, kemudian mereka juga melewati proses tanya jawab yang terjadi secara langsung ya, mereka bertanya jawab, ditanya saat itu juga dan langsung mencari jawaban di saat itu juga. Kemudian terjadinya peningkatan keterampilan teknologi di mana siswa mampu menggunakan aplikasi dan platform online untuk mencari informasi dan membuat presentasi. Terjadi kolaborasi dan kemandirian, di mana siswa lebih terampil dalam bekerja sama dalam kelompok dan mengerjakan tugas secara mandiri. Yang terakhir, pemanfaatan handphone secara positif, di mana siswa semakin memahami bahwa teknologi dapat digunakan untuk belajar dan memperkaya wawasan, bukan hanya untuk hiburan. Nah, berikut adalah barcode atau alamat link untuk menuju ke MPI saya. Baik, izin untuk menampilkan. Ya. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah terlihat. Baik.
Baik, jadi sebelumnya saya akan menyampaikan kepada murid bagaimana cara menggunakan aplikasi ini ya. Jadi di sini kurikulum merdeka, ilmu pengetahuan alam dan sosial, kelas C kelas 6, topik A 6 benua di dunia, rimba mari mengenal benua. Baik. Pengembangnya saya sendiri. Kemudian ini adalah tombol-tombol pengaturan ya. Adapun bagi siswa yang tidak konsentrasi apabila belajar sambil mendengarkan musik, maka bisa meng-off-kan musiknya ya. Nah, di sini terlebih dahulu mereka akan memasukkan nama untuk kemudian bisa masuk di aplikasinya. Nah, jadi simpel sekali tampilan saya. Saya tidak menyangka bahwa aplikasi MPI saya ini bisa membawa pada level 4 ya. Karena saya buat dalam bentuk sangat sederhana loh. Kalau yang melihat evaluasinya di mana? Nah, evaluasinya input di dalam materi. Karena saat itu saya berpikir apabila, ini pemikiran saya pribadi ya, apabila evaluasinya nih saya simpan di luar tombolnya, maka siswa yang ini ya, yang pintar akal-akalan ya, tanpa membaca materi, mereka akan langsung mengerjakan evaluasi. Sebenarnya rencananya waktu itu ingin menambahkan kuis di luar evaluasi ya, tetapi karena waktu yang sangat singkat, maka cukup seperti ini tampilannya. Oke, ini dia tujuan pembelajarannya. Kemudian referensinya. Jadi sumber materinya dari platform Merdeka Mengajar, Great Skills. Kemudian juga lupa masukkan sini nih, sebenarnya ada video YouTube juga ya. Kemudian sumber visualnya hampir 80% itu dari Canva for Education, ada Fanfic, National Geographic, kemudian sumber audionya dari YouTube Audio dan CapCut. Baik, kita masuk ke materi. Nah, di sini ada perkenalan dulu. Nah, kalian akan diajak mengenal benua dengan segala keragamannya. Ini sebelum materinya, atau kamu apa yang disebut dengan benua? Baik saya. Nah, ini dia. Ini benua Asia. Dan di sini saya mengembed video dari YouTube ya. Pasifik dan Samudra Arktik. Baik. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Baik, kemudian untuk Amerika. Kalau untuk video dari Amerika ini sendiri saja atau materi yang ada di sini itu saya buat sendiri, juga menggunakan aplikasi Canva ya. Nah, ini beberapa gambarnya saya ambil dari National Geographic. Oke, kita lihat saja Afrika. Nah, ini juga dari YouTube ya. Wilayah mencapai 30.224.050 km persegi dengan penduduk yang cukup padat. Oleh karena wilayahnya yang luas, benua ini meliputi. Next lagi ke Antartika. Fakta menarik benua Antartika. Kalau semua cairan di Antartika pasti beku. Namun sebenarnya ada danau air asin di Antartika yang tidak beku loh. Danau ini adalah kolam dengan air paling asin di Antartika, dengan kadar garam lebih dari 47%. Selain itu, danau ini ke Eropa.
benua Eropa seringkali dijuluki dengan beberapa julukan seperti benua biru karena Ini mayoritas tadi penduduknya yang bermata biru. ditanyakan oleh temannya, mengapa benua Eropa dijuluki sebagai benua biru. Nah, kemudian jawabannya karena kebanyakan penduduknya memiliki mata yang berwarna biru. Nah, ini benua Australia. Video-video yang tidak bersumber dari YouTube itu atau tayangan yang tidak bersumber dari YouTube itu adalah hasil buatan saya sendiri melalui aplikasi Canva. Kemudian ada kesimpulannya. Oke, nah disinilah latihannya setelah benua yang paling akhir. Nah ini ya, jadi saya tidak menghubungkan dengan aplikasi di luar. Saya murni membuat aplikasi evaluasinya itu dari MPI-nya sendiri. Kemudian aplikasi ini saya buat dengan menggunakan Articulate Storyline 3. Kemudian bahan-bahan atau aset yang digunakan di sini itu saya ambilnya dari Canva. Ada Ibu lagi 2 menit lagi. Siap. Benua Asia. Kemudian kita submit. Nah, di sini ada keterangannya apabila jawaban siswa benar atau salah. Nah, kalau salah seperti ini. Baik. Yang tidak berpenghuni. Kemudian saya lanjut saja ya. Taj Mahal ada di Asia. Kemudian Afrika, benua hitam. Kemudian hutan Amazon itu ada di benua Amerika. Ini ada benua Asia. Kemudian hewan-hewan ini adalah yang ada di Australia. Kemudian penduduk asli Aborigen. Nah, kemudian nanti di sini ada hasil akhir dari atau skor ya dari hasil pengerjaan siswa. Kemudian di sini ada reviewnya. Jadi anak-anak bisa tahu mana pertanyaan yang mereka jawab dengan salah atau benar. Demikian Bapak Ibu. Nah, jadi sangat simpel dan sederhana yang saya buat ya, seperti yang tadi saya sudah tampilkan. Baik, saya pikir cukup, sudah 20 menit hasil pemaparan saya kali ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Aditya Masita atas tadi sesi berbaginya yang sangat luar biasa. Terus terang saya jadi menghayal ya, seandainya saya punya sekolah juga fasilitasnya lengkap seperti itu. Ya mudah-mudahan suatu saat bisa lah. Tapi ya mudah-mudahan saya bisa memanfaatkan dengan maksimal bantuan Starling yang diberikan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi saya langsung langsung bermimpi atau menghayal akan segera saya eksekusi ini implementasikan MPI tadi untuk pembelajaran di kelas seperti itu. Karena kendala internet tidak lagi jadi masalah dengan adanya bantuan Starling. Baik Ibu Aditya Masita, terima kasih atas berbagi praktik baiknya yang luar biasa.